sini kita akan membahas iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pelajaran dari materi kelas 8 SMP. Nah, teman-teman, kalian pernah terpikirkan jika ada sebuah buku yang berisi tentang ajaran-ajaran dan pedoman hidup bagi kita hidup di dunia itu? Nah, pada masa lalu itu Allah telah menurunkan kitab-kitab atau buku-buku tersebut kepada para utusannya yang biasa kita kenal sebagai nabi-nabi dan para rasul. Nah, di situ Allah telah menurunkan kitab-kitab yang berisi ajaran-ajaran untuk kita sebagai umat Islam hidup di bumi. Nah, 4 kitab itu ada kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan juga kitab Al-Quran. Nah, pada video kali ini kita akan membahas keempat kitab tersebut. Lalu bagaimana sih caranya kita memahami kitab-kitab Allah tersebut? Nah, kunci utamanya yaitu adalah iman. Nah, kita akan membahas pengertian dari imannya terlebih dahulu. Iman adalah percaya atau membenarkan, sedangkan menurut istilah, iman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi, iman kepada Allah diartikan percaya dan meyakini bahwa Allah itu mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada para rasul agar menjadi pedoman yang telah diturunkan pada umatnya. Lalu di sini ada kitab-kitab Allah, itu ada 4. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Lalu ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Lalu kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Lalu kita akan membahas satu persatu tentang kitab-kitab tersebut. Yang pertama yaitu ada kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab ini diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel. Nah, kitab Taurat ini berisi pokok-pokok ajaran yang diantaranya adalah perintah untuk mengesahkan Allah, perintah menghormati kedua orang tua, perintah mensucikan hari Sabtu, larangan menyentuh atau menyembah patung, larangan menyebut nama Allah, lalu ada juga larangan berbuat zina dan juga larangan mencuri. Kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, kitab Zabur ini diturunkan untuk kaum Yahudi. Lalu kitab Zabur berisi tentang nasihat, puji-pujian kepada Allah, hikmah, zikir, doa, dan seruan Allah agar orang-orang Yahudi menaati syariat yang telah diajarkan. Lalu yang ketiga yaitu ada kitab Injil. Kitab Injil itu diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihi salam hanya untuk kaum Nasrani. Nah, ini bisa digarisbawahi hanya untuk kaum Nasrani. Nah, pokok ajaran di dalam kitab Injil itu diantaranya adalah perintah untuk kembali mengesahkan Allah, membenarkan kebenaran kitab Taurat, lalu menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa. Lalu yang terakhir yaitu ada kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran ini merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan kitab suci Al-Quran ini diturunkan Allah sebagai penyempurna dan kebenaran bagi kitab-kitab sebelumnya. Kitab Al-Quran ini sebagai pedoman hidup bagi umat kita, umat manusia yang hidup di bumi. Baik teman-teman, yang selanjutnya yaitu ada kitab dan suhuf. Ini kita akan membahas pengertiannya. Kitab mempunyai 2 arti. Yang pertama perintah, dan yang kedua itu berarti tulisan di atas kertas. Sedangkan suhuf atau sohifah artinya wahyu yang diterima oleh nabi-nabi dan rasul yang dikumpulkan, yaitu semacam lembaran-lembaran.
Lalu di sini terdapat perbedaannya. Perbedaannya itu dapat dilihat dari 3 segi perbedaan. Yang pertama dari isi, bentuk, sifat, dan sifat berlakunya. Nah, di sini kita bisa lihat deh isinya itu. Kalau kitab lebih lengkap, sedangkan suhuf itu hukum dasar pokok-pokoknya saja. Lalu perbedaan yang kedua di dalam bentuknya. Jika kitab itu bentuknya dibukukan, sedangkan suhuf itu berbentuk lembaran-lembaran saja. Lalu perbedaan yang ketiga yaitu sifat berlakunya. Nah, sifat berlakunya jika kitab itu berlaku lebih lama, sedangkan suhuf itu berlakunya hanya sesaat untuk menjawab pertanyaan yang dihadapi saat itu saja. Nah, itu tadi perbedaan-perbedaan antara kitab dan suhuf. Lalu selanjutnya yaitu fungsi iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, ada 3. Yang pertama yaitu memperkuat iman kepada para malaikat, memperkuat iman kepada Rasul Allah, dan memperkuat iman kepada Allah. Jadi kalau kita mengimani kitab-kitab, otomatis kita juga bisa mengimani malaikat, Rasul, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, sekian video kali ini.